Jemaat terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada minggu ini kita akan bersama-sama beribadah di keluarga kita masing-masing, memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Kita bersyukur meskipun kita tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja, kita masing-masing keluarga boleh menyelenggarakan ibadah di rumah kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memulai dengan memohon penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan jika pada hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama keluarga. Kami memasuki minggu Prapaskah kelima. Kami hendak bersama-sama menghayati akan karya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga hamba-Mu yang akan melayankan firman pada ibadah ini, Engkau sertai, Engkau urapi, dan biarlah firman-Mu yang akan kami renungkan pada ibadah ini sungguh-sungguh menguatkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, adanya virus corona yang sampai saat ini masih kita perangi bersama sungguh membutuhkan peran kita semua. Pemerintah sudah mengupayakan sedemikian dan semua lapisan masyarakat harus mendukung supaya virus corona ini bisa segera berakhir. Pada kebaktian minggu ini kita akan bersama-sama belajar dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, mengisahkan keluarga Marta, Maria yang sungguh terpukul karena Lazarus saudaranya sakit. Dia sungguh merasakan sedih karena Lazarus bagi keluarga ini merupakan tulang punggung. Sungguh pun demikian, kita juga tahu bahwa keluarga Marta ini memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit, tentu dengan harapan agar Yesus datang dan menyembuhkan Lazarus saudaranya ini. Tetapi apa yang terjadi di situ, Yesus tidak kunjung datang, dan tentu ini menjadikan mereka cemas, dan memang mereka sungguh cemas. Pada akhirnya Lazarus pun mati. 4 hari kemudian setelah Lazarus dimakamkan, Yesus baru sempat datang ke rumah Marta dan Maria. Bagi keluarga ini tentu kedatangan Yesus dirasa terlambat dan sia-sia. Tetapi tidak demikian tentunya bagi Tuhan. Karena kita yakin bahwa Yesus tahu apa yang terjadi atas keluarga Marta dan Maria ini. Yesus memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga ini, dan Yesus sangat mengasihi mereka. Tidak mungkin jika Yesus
bermaksud menunda-nunda, membuat cemas, membuat gelisah kepada Marta maupun Maria. Tuhan punya maksud tentunya mengapa tidak segera datang ke rumah Marta dan Maria, karena waktu Tuhan tentunya yang ditentukan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pada saat Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, maka di sanalah kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui anaknya, melalui Yesus Kristus. Sebagaimana di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jemaat terkasih, itu sebabnya walaupun dalam pandangan Marta dan Maria kehadiran Yesus dirasa terlambat, tetapi Yesus sengaja datang dan menyatakan karya Allah, dan melaluinya karya Allah dinyatakan sedemikian bahwa Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Jemaat Tuhan yang terkasih, di ayat yang ke-17 di situ dikatakan, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jemaat Tuhan yang terkasih, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Dan kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika Marta dan Maria sedemikian cemas ketika Lazarus sakit dan Yesus tidak kunjung datang, tetapi kita melihat bagaimana pada akhirnya ketika Yesus datang di keluarga itu, dan sungguh Tuhan menyatakan bahwa karya Allah dinyatakan. Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Yesus. Dan tentu ini adalah karya kuasa Tuhan yang dinyatakan. Oleh karena itu, sehubungan dengan bacaan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja percaya bahwa Allah yang juga akan membangkitkan kita, yang pada saat ini untuk sementara waktu harus tinggal di rumah bersama keluarga. Kita pun juga tentu cemas karena anggota keluarga kita juga tidak semuanya ada bersama-sama kita. Terlebih orang tua yang anaknya di perantauan, terlebih yang di Jakarta, yang di sana sedemikian rupa beritanya, dan semua tidak boleh
keluar kota. Bahkan kemarin hari Kamis di Pepandan Delegan juga ada satu warga yang berpamitan kepada jemaat karena harus bekerja di Jepang. Dalam pamitannya mendapat tanggapan dari jemaat, semua mendoakan. Saya pun juga tahu dan saya pun turut mendoakan. Tapi apa yang terjadi hari Jumat kemarin, sudah siap di bandara, pada akhirnya dibatalkan pemberangkatannya. Mungkin ini juga rencana Tuhan bagi keluarga yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah mengurus semuanya. Mungkin dalam hatinya juga kecewa karena tidak bisa berangkat. Tetapi di balik itu saya juga percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan bagi anak kita, bagi keluarga kita. Kita bisa bayangkan andai kata tetap berangkat, kemudian di Jepang, kemudian di sana ada masalah, apakah itu tidak akan membuat kita yang di sini cemas memikirkannya? Oleh karena itu kita patut bersyukur atas pembatalan ini. Toh masih ada waktu, ada kesempatan, dan masih di Jogja, sehingga harapan kita nanti setelah suasana ini menjadi tenang, dan saya percaya bahwa nanti ada kebijakan-kebijakan sehingga anak kita bisa berangkat kerja ke Jepang dan dapat kembali pada waktunya juga dengan selamat. Oleh karena itu saya mengajak kepada segenap jemaat, kepada seluruh keluarga, apapun yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita, malah kita ingat kisah Lazarus ini, bahwa Tuhan itu tidak menunda-nunda. Waktu Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya mengajak untuk kita semua bersabar. Saya mengajak kepada semua untuk terus berdoa. Kita doakan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kita punya tanggung jawab yang sama agar virus corona ini segera bisa teratasi dan berakhir, sehingga kita pun bisa kembali melaksanakan aktivitas kita seperti semula. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada kebaktian keluarga Minggu Prapaskah yang kelima ini, marilah kita bersama-sama memohon campur tangan Tuhan agar semua upaya dengan segala keterbatasannya ini Tuhan sendiri yang menolong, sehingga kita semua tetap berpengharapan. Mari kita semua bersama-sama menyatukan hati. Kita memohon agar Tuhan menolong keluarga kita, menolong gereja kita, menolong masyarakat yang ada di sekitar kita, dan juga menolong seluruh masyarakat yang ada di seluruh dunia ini. Kita juga berdoa untuk para medis, untuk rumah sakit yang di garda depan menangani pasien-pasien dengan segala risiko ini, agar mereka juga dalam lindungan Tuhan dan campur tangan Tuhan, sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal, sehingga pasien-pasien kasus corona ini bisa ditolong, bisa diselamatkan, keluarganya juga. Dan tentunya kita juga patut mengapresiasi jika sekarang juga sudah ada upaya-upaya untuk mendukung tenaga medis, segala peralatan yang diperlukan, sehingga dengan demikian ini juga akan menjadi sumbangan yang sangat berharga. Dan tentunya
Kita juga berdoa untuk semua yang bekerja di lapangan, di tengah-tengah masyarakat, semua bersinergi, dan saya percaya bahwa ini semua merupakan kerja keras, kerja bersama, dan tentu tidak akan sia-sia. Marilah kita bersama-sama dalam persekutuan doa hari ini. Kita berdoa juga untuk keluarga kita, berdoa untuk semuanya agar kita semua tenang, kita semua sabar, dan kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk menanggapi firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupku. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan syahadat rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami bersama jemaat-Mu di keluarga kami masing-masing boleh melaksanakan ibadah. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang baru saja kami dengarkan, kami renungkan, sungguh menolong kami ketika kami juga mengalami persoalan sebagaimana juga dialami oleh keluarga Marta dan Maria. Kecemasan yang melingkupi keluarga kami saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini akan berakhir.
karena Engkau Tuhan hadir. Engkau Tuhan senantiasa menolong kami. Engkau Tuhan senantiasa menyatakan karya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bersama keluarga kami pada saat ini perkenankan kami menaikkan doa syafaat. Bapa dalam surga, ada beberapa keluarga kami, jemaat-Mu yang saat ini tengah menderita sakit, baik dalam perawatan keluarga maupun perawatan dokter di rumah sakit. Ya Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati dokter, memberkati keluarga. Biarlah melalui tangan-tangan mereka Engkau mengulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan karya-Mu bagi keluarga kami ini, agar mereka yang sakit beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Terlebih ya Tuhan, saat ini bagi para korban virus corona yang juga dirawat di rumah sakit, kami serahkan mereka Tuhan, agar mereka pun dapat terselamatkan oleh upaya yang dilakukan oleh dokter. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, tim dokter, agar mereka dapat bekerja dengan disiplin, dengan baik, sehingga mereka pun tidak akan terkena imbas dari penanganan medis ini, sehingga mereka semua dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan dapat menolong banyak pasien yang dirawat di rumah sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk kasus-kasus penderitaan lainnya yang juga membutuhkan penanganan medis. Kiranya Tuhan juga memampukan rumah sakit untuk mengerjakannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami yang saat ini juga bekerja keras untuk menangani virus corona ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan kami juga berdoa untuk keluarga Presiden yang kemarin juga sedang dalam kedukaan atas berpulangnya Ibunda Bapak Jokowi. Biarlah ya Tuhan, keluarga dapat merelakan berpulangnya almarhumah dan dapat kembali bekerja untuk tugas yang sangat besar ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jajaran pemerintah, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga seluruh masyarakat ikut serta mendukung segala program pemerintah, sehingga penanganan virus ini bisa lebih cepat diatasi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada. Biarlah mereka juga tetap dalam lindungan-Mu, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, sehingga suatu saat nanti kami pun bisa kembali bertemu dengan sukacita, dengan syukur. Biarlah ya Tuhan, untuk sementara ini kami saling mendoakan dari rumah kami masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang memelihara mereka, karena kami ingat juga firman-Mu, serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadanya, karena Tuhanlah yang memelihara mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang pada saat ini menyelenggarakan pelayanan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati, biarlah kehidupan iman jemaat terpelihara dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat mendukung upaya pemerintah ini bisa berjalan dengan baik. Di kemudian hari tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, mengingat pengalaman-pengalaman di masa silam. Kendati pemerintah sudah bekerja keras, tetapi seringkali masyarakat
tidak memahami, tidak mengerti, dan yang terjadi di masyarakat justru kekacauan. Tentu hal ini tidak kami harapkan pada peristiwa saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, ini semua menjadi pelajaran bagi kami untuk semua berpikir dengan jernih, semuanya bersabar, dan semuanya menyerahkan ini semua kepada campur tangan Tuhan, sehingga saya yakin bahwa karya Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan ini. Bapa dalam surga, seusainya ibadah keluarga pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing dalam konsentrasi di keluarga kami masing-masing, yang tentunya juga kami memohon pertolongan Tuhan ketika kami juga mengingat akan warga yang tidak bisa bekerja, yang tidak mendapatkan penghasilan, yang tentunya ini juga menjadi persoalan tersendiri. Ini menggugah hati nurani kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh bersimpati, berempati satu sama lain, untuk juga boleh mengulurkan tangan, sehingga kami boleh saling membantu, sehingga tidak ada keluarga-keluarga kami yang sampai jatuh kelaparan. Dan kami juga tidak ingin nanti akan timbul persoalan sosial karena dampak dari kelaparan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa bersama-sama berbagi rasa, berbela rasa, agar kami semua sungguh-sungguh merasakan kebersamaan dalam suka dan duka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara kami, Tuhan akan memberkati kami dan berikan kecukupan kepada kami. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Akulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, kita sampai pada akhir ibadah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan beri saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri saudara damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup ibadah keluarga kita pada hari ini dengan nyanyian Kidung Baru 188, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.